Pernah nggak sih kamu bayangin, hidup tanpa listrik, malam hari benar-benar gelap, nggak ada lampu, nggak ada suara TV, bahkan HP yang kamu pegang sekarang hanya jadi benda mati. Semua yang kita anggap biasa hari ini sebenarnya adalah hasil dari perjalanan panjang manusia selama ribuan tahun. Dan menariknya, semua ini berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Bukan mesin, bukan teknologi canggih, tapi sebuah batu kecil bernama amber. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, di Yunani kuno, hidup seorang filsuf bernama Thales of Miletus. Dia bukan ilmuwan seperti sekarang, tapi rasa penasarannya terhadap alam luar biasa besar. Suatu hari, dia mengamati sesuatu yang aneh. Ketika batu amber digosok dengan wol, tiba-tiba benda kecil seperti bulu tertarik dan menempel. Bayangkan di zaman itu, tanpa ilmu fisika, tanpa teori. Hal seperti ini pasti terlihat seperti sihir. Tapi Thales tidak menganggapnya sihir. Dia mulai berpikir, pasti ada sesuatu, sebuah gaya tak terlihat, yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan tanpa dia sadari, apa yang ia temukan itu adalah fenomena yang sekarang kita kenal sebagai listrik statis. Menariknya, kata listrik yang kita gunakan sekarang ternyata juga berasal dari sini, dari bahasa Yunani, yaitu elektron, yang artinya amber itu sendiri. Penemuan sederhana dari ribuan tahun yang lalu. Namun saat itu, manusia belum benar-benar memahami listrik. Selama ratusan bahkan ribuan tahun, penemuan ini hanya jadi fenomena aneh yang belum terjawab. Sampai akhirnya, di masa yang jauh lebih modern, muncul orang-orang yang mulai mengungkap rahasia besar di balik listrik ini. Waktu terus berjalan, ratusan tahun berlalu sejak penemuan Thales. Listrik masih jadi misteri, belum benar-benar dipahami. Sampai akhirnya, di tahun 1600, muncul seorang ilmuwan asal Inggris bernama William Gilbert. Awalnya ia tidak secara khusus meneliti listrik. Fokus utamanya adalah magnet. Ia kan ingin memahami bagaimana batu magnet bisa menarik besi. Lewat bukunya yang berjudul The Magnet, dia memperkenalkan istilah baru yaitu elektrikus. Dia menjelaskan tentang gaya tarik dari benda seperti amber. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan sekaligus penulis asal Inggris, Sir Thomas Browne, dalam karya ilmiahnya yang berjudul Pseudodoxia Epidemica, menuliskannya menjadi electricities. Dari sinilah, listrik mulai berubah dari sekadar fenomena aneh, menjadi ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari. Dan sejak saat itu, rasa penasaran manusia terhadap listrik tidak bisa dihentikan lagi. Lalu di tahun 1653, seorang ilmuwan asal Jerman, Otto von Guericke, melakukan eksperimen yang cukup unik. Dia membuat bola dari bahan sulfur, lalu diputar dengan tangan. Dan saat diputar, bola itu bisa menarik benda ringan di sekitarnya. Ini mungkin terlihat sederhana. Eksperimen ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal generator listrik pertama di dunia. Penelitian tentang listrik terus berkembang, sampai akhirnya ilmuwan Prancis bernama Charles-François Dufay, dia menyadari bahwa listrik itu tidak hanya satu jenis, tapi ada dua. Yang pertama ia sebut resinus, dan yang kedua vitreous. Resinus berasal dari bahan seperti amber atau getah, sementara vitreous berasal dari kaca. Saat amber digosok, ia mengambil elektron, sehingga menjadi bermuatan negatif. Sedangkan kaca justru kehilangan elektron, dan menjadi bermuatan positif. Sekarang kita mengenalnya sebagai muatan negatif dan positif. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, tapi inilah dasar dari hampir semua rangkaian listrik. Pada abad ke-18, banyak ilmuwan penasaran, apakah petir di langit itu sama dengan listrik sampai akhirnya seorang ilmuwan sekaligus negarawan Amerika, Benjamin Franklin, melakukan eksperimen yang sangat berani. Pada tahun 1752, di tengah badai, ia menerbangkan sebuah layang-layang dengan kunci logam yang diikat di ujung talinya. Angin kencang, hujan, dan petir menyambar di langit. Eksperimen ini sangat berbahaya, karena satu sambaran petir saja bisa membunuhnya. Namun saat itu, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Serat tali layang-layang mulai berdiri, dan ketika tangannya didekatkan ke kunci logam, muncul percikan kecil. Dari sinilah Franklin membuktikan bahwa petir adalah listrik. Listrik bukan lagi sekadar fenomena kecil di laboratorium,
tapi kekuatan besar di alam yang bisa dipahami dan suatu hari nanti dimanfaatkan. Kemudian di tahun 1800, seorang ilmuwan asal Italia, Alessandro Volta, membuat terobosan besar. Ia menciptakan alat yang disebut voltaic pile. Alat ini sangat sederhana, hanya tumpukan lempengan logam, biasanya seng dan tembaga, yang disusun bergantian, dipisahkan oleh kain yang dibasahi air garam atau elektrolit. Namun dari susunan sederhana ini, terjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia tidak lagi menunggu petir atau menggosok benda untuk menghasilkan listrik, tapi bisa menghasilkan listrik kapan saja. Penemuan Volta ini menjadi awal dari semua sumber listrik modern. Untuk menghormati jasanya, nama satuan tegangan yang kita pakai sekarang, volt diambil dari namanya. Setelah manusia berhasil menghasilkan listrik secara stabil lewat penemuan Volta, seorang ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted. Suatu hari saat sedang mengajar, Ørsted melakukan percobaan sederhana. Ia mengalirkan listrik melalui sebuah kawat, dan di dekatnya ada sebuah kompas. Tiba-tiba jarum kompas itu bergerak. Padahal tidak ada magnet di sana, Ørsted menemukan bahwa arus listrik yang mengalir di kawat ternyata menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dari kejadian sederhana ini, Ørsted menemukan sesuatu yang luar biasa. Arus listrik bisa menghasilkan efek seperti magnet. Penemuan ini membuka pintu baru, bahwa listrik tidak hanya diam, tapi bisa menciptakan efek medan magnet. Beberapa tahun setelah itu, datang seorang ilmuwan Inggris yang membawa penemuan ini ke level berikutnya. Namanya Michael Faraday. Faraday berpikir, jika listrik bisa menghasilkan efek seperti magnet, apakah kebalikannya juga bisa terjadi? Ia mencoba menggerakkan magnet di dekat kawat. Dan hasilnya, arus listrik muncul di dalam kawat tersebut. Artinya, listrik bisa dihasilkan tanpa baterai, tanpa gosokan, cukup dengan gerakan magnet. Inilah yang disebut induksi elektromagnetik, dan dari penemuan inilah lahir teknologi paling penting dalam dunia listrik, yaitu generator listrik. Setelah listrik berhasil dihasilkan dan mulai digunakan, muncul satu masalah besar, bagaimana cara menyalurkan listrik ke seluruh kota. Di akhir abad ke-19, dua tokoh besar muncul dengan dua solusi yang berbeda. Di satu sisi, ada Thomas Alva Edison yang mengembangkan sistem arus arah atau DC. Arus DC mengalir dalam satu arah, dan saat itu sudah digunakan untuk menyalakan lampu-lampu di kota. Namun ada satu kelemahan besar, listrik tidak bisa dikirim jauh. Semakin jauh jaraknya, semakin besar energi yang hilang. Di sisi lain, muncul seorang jenius, Nikola Tesla, yang mengembangkan sistem arus bolak-balik atau AC. Berbeda dengan DC, arus AC bisa berubah arah. Dan yang paling penting, bisa dikirim jarak jauh dengan lebih efisien. Persaingan pun tak terhindarkan. Edison tidak tinggal diam. Ia melakukan berbagai cara untuk meyakinkan publik bahwa AC itu berbahaya. Bahkan, ia pernah mendemonstrasikan bahaya listrik AC secara ekstrim, demi menjatuhkan lawannya. Namun di sisi lain, teknologi AC terus berkembang, dan akhirnya digunakan dalam proyek besar. Sejak saat itu, arus AC menjadi standar dunia, dan sampai hari ini, listrik yang mengalir ke rumah kita adalah hasil dari kemenangan sistem AC. Dari amber yang digosok, hingga perang arus yang menentukan masa depan dunia, listrik telah berkembang jauh, melampaui apa yang pernah dibayangkan manusia. Tanpa kita sadari, kita hidup di dunia yang sepenuhnya bergantung padanya.